Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 by Motorsport Indonesia. Dan kali ini kita kembali lagi untuk menyaksikan race dari kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. Kembali lagi bersama saya Ariel dan juga ada Broris di sebelah saya untuk menemani teman-teman sekalian dalam menyaksikan race di malam hari ini. Apa kabar Broris? Gimana nih? Yes, tentu saja. M1? Betul, baik banget dan of course sangat siap. Apalagi kita tadi sudah habis nonton MotoGP main race-nya juga ini, mana Aprilia yang menjadi pemenangnya, Warel. Yes, betul sekali. Aprilia 1-2 ini udah jadi sesuatu yang sangat memorable mungkin untuk Aprilia, terlebih mungkin untuk Alex Espargaro ya. Alex Espargaro. Akhirnya bener-bener finish di posisi terdepan ya. Tapi terlepas dari itu, hari ini kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation terlebih dahulu di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Jadi ya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan race tersebut. Tapi sebelum itu kami ingin berterima kasih dulu kepada Agung Tahta Mandiri selaku sponsor utama di event 2023 pada tahun ini. Dan ya terima kasih juga untuk media sponsor kami di MGPI dan juga Indo Motor Racing yang sudah menjadi media partner di 2023 ini. Dan ya saat lagi kita akan memasuki race pembuka di malam hari ini untuk kelas M1 PlayStation. Dan sebelum itu kita akan lihat dulu rider di kelas M1 PS. Jadi mungkin kita akan lihat dulu rider yang akan membalap di kelas M1 PS malam hari ini. Dan itu dia line up rider kita ya Broris, betul sekali. Betul. Ya, dan saat lagi kita juga akan melihat dulu untuk perolehan poin sementara di kelas M1 PlayStation. Nah ini dia, silakan Broris mungkin bisa disampaikan dulu. Oke, ini dia yang mana pemenang sprint race kita sebelumnya. Miki Raiko memimpin kelas sementara waktu di kelas M1 PS yang disusul oleh Raung, Bima Suryatama, Kevin, Fadli Ramadan, Ray Juliansa, Combat 55, Zidan Agustian, dan di terakhir ada Kiki Kins yang menempati posisi road terakhir di kelas M1 PS. Yang dimana sebentar lagi kita memulai race Catalunya di main race M1 PS yang mana untuk klasemen sementara strategi sementara yang mana Miki Raiko still the lead dan juga disusul oleh Bima Suryatama, Raung, Fadli Ramadan, Kevin dan juga Ray Juliansyah yang berada di row kedua. Untuk di row ketiga ada Combat 55, Zidan Agustian dan juga Kiki Kins yang akan bersedia juga untuk menjalani main race di kelas M1 PS atau di platform PlayStation. Dan juga untuk compound nampaknya hari terpantau masih cerah, jadi kemungkinan besar kompon yang mereka pakai sama seperti di sprint race sebelumnya, mungkin akan jauh lebih mengandalkan durability layaknya di main race real sebelumnya, dimana banyak sekali rider-rider yang terkendala di soal ban, dimana seperti di main race real itu Viñales terkikis di bagian ban. Akan tetapi sekarang kita sudah berada di starting dan bersedia untuk menjalankan start di M1 PS di kelas Agung Tahta Mandiri Championship. Here we go, the light is on. Sebentar lagi kita balapan penggunaan and the light is up, is on doy. Nampaknya Miki Raiko memiliki start yang memiliki kesalahan, nampaknya langsung saja sedikit oleng di start. Tapi nampaknya Bima Suryatama juga Raung langsung memulai balapan dengan sangat cukup indah. Raung langsung takes the lead disusul oleh Kevin dan Bima Suryatama. Nampaknya ada seorang Ray Julian, saya sering melebar, nampaknya langsung meng-cutting saja di bagian sana. Raung still leads away. Di belakang juga masih ada Kevin, Ray Juliansyah dan Bima Suryatama. Nampaknya di sini Bima Suryatama kembali mengambil posisi ketiga. Rider KTM menampakkan 2KTM berada di posisi ketiga dan juga di posisi keempat. Ya, sangat disayangkan sekali start dari Miki Raiko yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Siapakah yang keluar dari track barusan? Masih driver Ray Juliansyah nampaknya yang turun ke posisi ketujuh. Harus turun sangat-sangat jauh. Sementara itu Raung, race leader kita,
ada di posisi terdepan. Di belakang kita lihat ada Rizky, Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan bertarung untuk posisi kedua. Sangat ketat memasuki TV3 up on the hill. Oh no, combat ada yang terjatuh. Combat 55 harus terjatuh nampaknya di entry tikungan ke-7. Dan sementara itu Miki Raiko yang start tidak cukup baik sekarang sedang bertarung untuk posisi ketiga bersama Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan di posisi kelima. Yes, betul sekali nampaknya sini Bima Suryatama on the break saja di Lakaisa men-take overtake dari seorang Kevin, tapi nampaknya Kevin fight back saja, switch back posisi yang terjadi di Lakaisa. Nampaknya akan terjadi saling adu overtaking, switch back yang terjadi antara Bima Suryatama juga Kevin. Dan nampaknya Bima sudah mengambil advantage, tapi nampaknya sini Miki Raiko join to the party, join to the battle, sedikit kontak dengan Bima Suryatama. Dan lihat sekali kebolehan Miki Raiko yang try to recovery his position, membuat nampaknya Bima Suryatama harus kembali menemui musuh baru yaitu Miki Raiko tersendiri. Dan on the main street nampaknya Bima Suryatama mencoba ajang-ajang melakukan slipstream dengan KTM RC16 yang melawan Desmo Sidici yang digunakan oleh Miki Raiko. Nampaknya Miki running and outside on the first corner. What a move, tapi nampaknya Kevin try to fight back di sana, terjadi kontak dan kedua berada di run off area. Yes, it is a hard battle into turn 1. Di lap kedua Miki Raiko yang berhasil naik ke posisi ketiga. Masih ada RS Kevin di depan mata dan kita lihat ada Bima Suryatama up from the inside untuk posisi kedua nicely dan dari KTM rider kita. 3 rider, 3 wide into position 2, 3 and 4. Sekali RS Kevin is down and out di tikungan keempat. Harus mengorbankan posisinya Bima Suryatama sekarang di posisi ketiga bersama Miki Raiko. Fadli Ramadan memiliki chance untuk memasuki battle posisi kedua. Yes, nampaknya terjadi sedikit clash antara Bima Suryatama dan Rose Kevin. Nampaknya di tikungan 4 sebelumnya nampaknya sedikit tersenggolan, nampaknya terpantau oleh kamera, dimana Rose Kevin harus sayang sekali terjatuh di tikungan keempat, keluar dari track dan harus puas sekarang berada di posisi 6 sementara waktu. Sementara itu Bima Suryatama nampaknya sudah harus sendirian kembali karena Miki Raiko nampaknya memiliki misi baru yaitu mengejar riddle of the race yaitu Raung yang sekarang sudah berada di Lakaisa. Akankah di sini Miki Raiko bisa menaklukkan dari seorang Raung atau sebaliknya Raung bisa mempertahankan posisinya dan bisa melawan Miki dan memenangkan race ini? Kita akan lihat saja di lap-lap selanjutnya yang dimana sekarang Raung sudah di final sektor dan begitu pula Bima Suryatama. Oh, nampaknya Fadli sudah mengambil alih dari posisi dari Bima Suryatama yang membuat nampaknya akan terjadi battle antara dua rekan tim dari Red Bull KTM Factory Racing tersebut. Dan sekarang menuju ke main straight, akankah di sini Bima akan men-switch back posisi dari rekan tim yaitu Fadli Ramadan yang mana di performance di sprint race sebelumnya kurang begitu mencolok, tapi nampaknya di main race Fadli akan membuktikan kemampuannya di race pada hari ini. Dan kita lihat akankah kedua KTM ini akan bisa fight untuk terus ada di depan atau mungkin harus saling bersenggolan, saling sikut-sikutan untuk mendapatkan posisi ketiga. Atau mungkin kita lihat juga di posisi depan Raung dan juga Miki Raiko yang akan fight sebentar lagi. Jarak sudah semakin dekat tapi kita masih fokus bersama duo KTM. Ada Fadli Ramadan 56 dan juga Bima Suryatama di posisi 3 dan juga 4. Masih mengekori satu sama lain. Drafting yang sangat-sangat tipis sekarang. Down the hill untuk memasuki turn ke-7 atau TV3. Ini dia masih Fadli Ramadan defending sangat-sangat solid. Wide untuk Bima Suryatama sangat sayang sekali tapi akan mendapatkan exit speed yang cukup baik di tikungan ke-7 dan juga 8 up on the hill. Ya, sudah nampaknya di sini Bima Suryatama masih mencari celah tadi on the TV3 di turn 7, tapi nampaknya masih belum cukup kuat untuk melewati seorang Fadli Ramadan. Sementara itu di row terdepan seperti yang kita bilang sebelumnya, Miki Raiko have a new mission to beat the race leader yaitu Raung. Dan sekarang kalian bisa lihat on the Lakaisa Miki Raiko sudah berada tepat di tail dari seorang Raung dan kita bisa lihat di tail cam dari seorang Raung menggunakan Aprilia RSGP-nya. Terlihat sudah Miki terlihat jelas ingin berusaha mencari celah, berusaha sedikit mungkin untuk mencari celah overtaking maneuver dari seorang dirinya kepada Raung. Dan sekarang Raung berusaha untuk masuk ke final corner. Kalian bisa lihat Miki nampaknya memiliki kemuatan yang jauh lebih baik dalam pengereman. Kita lihat saja on the main track dengan power Ducati Desmosi dari seorang Miki dan juga RSGP dari seorang siapakah yang akan bisa memenangkan di Grand Prix pada kali ini. Kita lihat saja nampaknya di sini Miki masih belum bisa mendapatkan chance, tapi di pengereman kita akan lihat saja on turn 1 nampaknya di sini Miki terlalu sedikit overshoot sampai ia harus sedikit melebar, tapi nampaknya ia bisa merecovery posisi kembali dan membuat Raung masih memimpin jalannya balapan. Ya, betul sekali. Dan sekarang kita berpindah lagi ke posisi 3 dan juga 4. Masih Fadli Ramadan, masih Bima Suryatama dengan gap yang sangat-sangat stabil di 0,3 detik. Sementara itu di posisi depan masih ada Raung dan juga Miki Raiko. Selisih 0,3 detik juga sedikit lebar nampaknya dari Raung. Aprilia harus kehilangan banyak waktu. Miki Raiko memiliki chance bisa melakukan overtake. Akankah tikungan kelima menjadi momentum tersebut? Masih belum. Down the hill kita lihat hairpin yang sangat-sangat ketat bisa dilalui dengan Raung dan juga Miki. Sangat-sangat cepat dan juga presisi memasuki turn ke-7 dan juga
juga 8. Akankah Miki Raiko melakukan serangannya di 2 tikungan berikutnya, memasuki straight setelah tikungan Oh wow, what a class ternyata oleh 2 KTM. down and out untuk Fadil Ramadan setelah kontak nampaknya bersama Bima Suryatama dan harus turun ke posisi ke-6. Bima Suryatama ada di posisi ke-4. Rai Juliansyah berhasil naik ke posisi ke-3. Ada RS Kevin yang sedikit bersenggolan dan akan berusaha side by side sekarang sebelum masuki Kaiksa di turn ke-10. Masih Bima Suryatama nampaknya yang cukup kuat untuk bisa bertahan wide untuk Kevin. What a class manuver yang terjadi sebelumnya di TV3 on turn 7. Ini menampaknya benar saja terjadi kelas antara dua rekan tim, Bima Suryatama juga Fadli Ramadan, nampaknya mengorbankan dari seorang Fadli Ramadan. Mungkin kita akan melihat di sini nampaknya sedikit ada kontak antara Miki dan juga Bima Suryatama di lap sebelumnya. Nampaknya di sini Miki juga sudah berhasil. Oke, nampaknya ini insiden yang terjadi di turn 4 yang mana kalian bisa lihat di sini Bima Suryatama nampaknya benar saya terjadi kontak membuat Ross Kevin sebelumnya terjatuh di tikungan 4, tapi nampaknya kali ini Ross Kevin akankah ia bisa merecovery posisinya, dan sementara itu Miki Raikkonen mendapatkan fastest lap sebentar waktu dan masih menghantui sekali dari seorang Raung. Kita akan lihat saja Miki akankah ia akan membuat manuver dalam waktu dekat ini, dan on the turn 4 nampaknya kedua sama-sama little bit wide. Nampaknya di sini Miki mengcopy paste racing line dari seorang Raung untuk mendapatkan benefit no hambatan angin di lane-nya dia. Berarti mereka berusaha sekuat mungkin untuk memforsir Raung untuk melakukan kesalahan di posisi pertama. Masih di 0, detik 0,1 bahkan sekarang. Fast lap di tangan Miki Raikkonen menunjukkan dia memiliki pace yang sangat-sangat cepat. Dibandingkan Raung, ada sedikit mistake dari Raung. Kita lihat masih bisa di-recover untuk memasuki turn ke-9 into the straight. Akan mendapatkan sedikit slipstream untuk Miki Raikkonen. Bisakah dia mendapatkan hard break di turn 10, tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa melakukan overtake kepada rider Aprilia kita satu-satunya di kelas M1 PS di posisi terdepan. Ini dia Miki Raikkonen for the moment masih terus menunggu di posisi kedua. Ya, sebentar sekali Miki Raikkonen until the lap 5, masih di lap 5 masih tetap menghantui dari seorang Raung. Walaupun di awal lap sempat memiliki disaster start yang kurang cukup baik, tapi nampaknya di sini Miki masih memberikan kebutuhan dengan melakukan fast dan membuktikan dirinya memiliki pace yang cukup kencang. Tapi kita lihat on-board bersama Miki on the main straight, try to on from the outside from the power of Desmond. Tapi nampaknya Raung masih ingin melakukan perlawanan, tapi harus tetap dimenangkan oleh seorang Miki Raikkonen on the first corner. Good break, kita mendapatkan sedikit overshoot tapi still can recover dan seorang Miki. Tapi nampaknya di sini Raung berkata lain, ia tetap ingin mengambil posisinya kembali. Raung memberikan perlawanan kepada Miki, tapi akankah di sini Miki bisa melaju lebih kencang untuk meninggalkan Raung dan bisa mengamankan posisi race di dalam waktu on the turn 4. Sekarang kita lihat Miki dan Raung nampaknya kedua rider, bahkan Miki jauh lebih disaster, nampaknya membuat mistake yang membuat dirinya harus menyentuh rumput yang membuat dirinya kembali turun ke posisi 2 dan Raung back to touch league. Dan by the way, rekan tim dari Miki Raikkonen, Rai Juliansyah on the podium zone, ini mana di sprint race kemarin Rai Juliansyah memiliki performance yang kurang cukup baik, akan tetapi nampaknya di main race pada malam hari ini Agung Tahta Mandiri Championship Rai Jul tapi nampaknya di belakang sana nampaknya terjadi Rai Jul Bima Suryatama nampaknya harus keluar dari track dan terjatuh menabrak dinding pembatas. Ya, sayang sekali untuk Bima Suryatama, nampaknya kesalahan berikutnya di lap ke-6 kali ini terjatuh dan juga sekarang harus turun ke posisi terakhir di posisi ke-7. Bima Suryatama akankah dia melakukan race ini sampai finish atau mungkin terus berusaha? Kita akan lihat saja Bima Suryatama sejauh ini di posisi ke-7. Dan ya, seperti yang Broris katakan, di posisi ke-3 Rai Juliansyah berhasil naik. Sangat berbanding terbalik dengan rekan setimnya itu Miki Raikkonen yang entah kenapa di sprint kemarin memiliki performance yang sangat luar biasa, tapi di live race kali ini kita lihat Miki Raikkonen nampak sedikit kesulitan, beberapa mistake yang lakukan bahkan saat di start dan masih terus ada di posisi kedua. Ini dia Rai Juliansyah on cam bersama kita di posisi ketiga, 4 detik di belakang Miki Raikkonen. Namun kita harus berhati-hati juga, atau mungkin Rai Juliansyah harus berhati-hati karena di belakangnya Kevin 1 detik di belakang Rai Juliansyah. Sedikit wobble. Betul sekali. Iya, itu dia. Seperti yang Omar bilang sebelumnya, Kevin nampaknya ingin kembali menempatkan sebuah mangsa di mana ia nampaknya sudah menargetkan a new mission untuk seorang Kevin untuk mengejar seorang Rai Juliansyah, dan nampaknya di sini Kevin menargetkan dirinya untuk try to go for podium. Tapi kita lihat saja dengan beberapa lap tersisa, akankah Kevin
berhasil menyusul ketertinggalan dari seorang Ray Juliansyah yang di mana di race sebelumnya dan juga race awal tadi sebenarnya Kevin memiliki performa yang lebih tapi akan sayang tetapi sempat terjadi clash di turn forms di lap sebelumnya dengan Bima Suryatama dan bahkan Bima Suryatama nampaknya di main race kali nampaknya memiliki performance yang kurang stabil dikarenakan ya sempat kita lihat beberapa mistake dilakukan oleh Bima Suryatama sampai membuat dirinya di turn 7 atau di TV3 juga overshoot dan membuat dirinya menabrak di pembatas. Dan sekarang kita lihat Miki Raikkonen berusaha untuk merecovery posisi setelah di turn 4 sebelumnya ia terlalu overshoot dan harus kehilangan banyak time dan kehilangan posisi juga. Kita lihat fokus dari seorang Miki on the cam yang dimana nampaknya di sini Miki masih sangat menghantui membutuhkan tail dari RSGP yang dikendari oleh Raung di depan sana. Sekarang on the final sector, almost dari sana dari seorang Miki dan juga sekarang memasuki ke final corner and also going for the main straight. Kita akan lihat apakah power dari Desmond Sedici yang ia kendarai bisa mendekatkan dirinya kepada Raung dan yes of course membuat sebuah switchback position lagi yang sebelumnya telah ia lakukan, tapi nampaknya setelah ia membuat mistake dan kembali Raung lah yang mendapatkan posisi race leader tersebut. Dan sini dia Raung masih di posisi terdepan, ada sedikit serangan dari Miki Raikkonen cukup untuk memberikan pressure ke Raung yang ada di posisi terdepan bersama Aprilia. On tail cam sekarang bersama Raung 0,1 detik saja di belakangnya Miki Raikkonen untuk posisi kedua. Masuki turn 4 di depan mata, hanya sedikit straight di sini, langsung saja hard on the brakes. Ini dia, akankah ada kesalahan lagi dari Raung dan corner, tapi masih bisa kembali untuk mendapatkan exit speed yang luar biasa cepat on the next corner. Kita akan lihat out wide, akankah dia bisa masuk track kembali dan nampaknya masih cukup aman, tapi harus mengorbankan posisi pertamanya, turun ke posisi kedua. Miki Raikkonen taking on the lead, masuki turn 7 dan juga 8 up on the hill and going to the straight after turn 9. Yes, ini dia Miki Raikkonen kembali mendapatkan posisinya become race leader di lap ke-8 di mana Raung membuat sebuah kesalahan yang luar biasa di turn kelima sebelumnya di mana Raung terlalu saja melebar wide membuat keuntungan benefit dan tapi sebelumnya Miki membuat kesalahan sama seperti Raung sebelumnya melebar di lap saya akan tetapi Miki masih bisa mengamankan posisi race leader di Catalunya Grand Prix Agung Tahta Mandiri Championship. Kita akan lihat Raung akankah ia bisa mengejar dan mendapatkan kembali posisi yang ia dapatkan sebelumnya. Dan untuk sementara ini left championship kalian bisa lihat Miki Raikkonen take lead on the classement dengan poin 37 disusul oleh Raung dengan 29 yang cuma berbeda 8 poin saja. Yang dimana juga Ray Juliansyah ya setelah performanya pada hari ini lumayan bagus sekali membuat dirinya berada di klasemen ketiga dengan poin 20. Sekarang on the first corner Raung masih try to play safe. Yap, dan nampaknya di sini Miki Raikkonen juga nampaknya sudah mulai melakukan performance yang berusaha untuk menjauhkan gap dirinya antar dengan Raung yang dimana sudah terpaut 0,7 second yang dimana yes this is our race leader juga di race sebelumnya, di sprint race sebelumnya Miki memenangkan Grand Prix di malam sebelumnya. Akankah di malam ini ia juga akan mendapatkan hasil sama result yang sama yang dimana yes Miki di race sebelumnya memenangkan Grand Prix tersebut dan nampaknya Fadli Ramadan rekan tim dari KTM Bima Suryatama terjatuh juga. Nampaknya pada malam hari ini KTM juga mendapatkan result yang kurang cukup baik. Kedua rider tersebut harus tumbang bersama. Kita lihat sekarang Fadli Ramadan di posisi kelima setelah terjatuhnya barusan, nampaknya masih cukup aman untuk bisa standstill di posisi kelima. Combat 55 di belakangnya menghantui 0,7 detik di belakangnya bersama Yamaha nampaknya di posisi ke-6 dan kita lihat masih bersama Fadli Ramadan, akankah dia bisa setidaknya menjauh dari posisi ke-6 dengan 0,6 detik. Sementara itu di posisi terdepan masih cukup aman terpantau, pace yang masih sama, jarak yang masih sama, dan ini dia Combat 55 bersama Monster Energy Yamaha yang sedang berusaha untuk mendapatkan posisi kelima. Running out wide kembali lagi dari Fadli Ramadan, sangat disayangkan sekali. Dan bisa kita lihat juga ada beberapa rider yang sudah memiliki track limits warning. Hanya menyisakan 2 rider Gresini Ducati yang memiliki clean lap sejauh ini. Iya sebenarnya ini dia Combat 55 rider Yamaha Monster Energy ini yang nampaknya masih berusaha untuk menuju terdepan tentunya, di mana masih ada Fadli Ramadan yang berada di depannya. On the main street akankah di sini Yamaha akan membuat sedikit pemangkasan gap antara dirinya dengan Fadli Ramadan, yang dimana Fadli Ramadan sudah mendapatkan 3 kali warning track limit yang membuat harusnya Fadli Ramadan jauh lebih berhati-hati dalam mengendarai RC16-nya tersebut, di mana on the first corner Fadli Ramadan ingin berusaha play safe nampaknya, yang dimana nampaknya Fadli Ramadan juga sudah mulai mengadari kehadiran dari Combat 55 yang rider dari YZR M1 yang tepat berada di belakangnya. Sebentar juga rekan tim dari Fadli Ramadan yang juga harus
stay di belakang yang nampaknya dengan gap 1,9 yang cukup jauh juga dengan jarak dengan Combat 55 dan kita bisa lihat sekarang on board bersama Combat 55 on the turn 5 sekarang nampaknya di sini Combat masih sangat berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Fadli Ramadan. Kita masih on cam bersama Combat 55 di posisi ke-6. Crossplane inline 4 melawan V4 di depannya dari KTM kita. Kalau Eros Kevin is down and out di posisi ke-5. Sangat disayangkan sekali untuk Kevin. Harus terjatuh akan Oke, nampaknya kita dapat miscommunication nampaknya dari seorang Om Ariel dan kita back to the take this. Yang mana Rose Kevin sayang sekali harus terjatuh saja tadi di turn keberapa tadi yang jelas membuat dirinya harus kembali turun ke posisi ke-6 yang nampaknya harus kembali join bersama party dari Combat 55 dan juga Fadli Ramadan. Akan kita lihat saja kemajuan dari seorang Kevin yang mana sayang sekali Kevin memiliki good pace, good performance akan tetapi banyak sekali mistake yang membuat dirinya harus kembali ke row terbelakang yang membuat dirinya nampaknya harus say goodbye kepada podium zone yang dimana podium zone masih diurusi oleh Miki Raiko as the race leader dan juga ada Raung dan ada rekan tim dari Miki Raiko yaitu Rai Juliansa. Yang mana kalian tahu Rai Juliansa di performance sebelumnya memiliki lack of performance tapi nampaknya di race kali ini benar-benar membuktikan dia bahwasanya dirinya lah masih memiliki good performance. Yes, dan ini dia on board bersama Raz Kevin di turn ketiga sangat sayang sekali. Masuk di turn 4 down the hill. Kita akan lihat apakah RS Kevin bisa kembali lagi naik ke posisi keempat setidaknya melawan Combat 55 dan juga Fadli Ramadan setelah dia harus terjatuh di turn 9 yang dimana itu adalah tikungan sebelum main straight atau second straight yang ya sangat-sangat memberikan efek yang sangat buruk. Kontak kita lihat ada Honda dan juga Yamaha, dua pabrikan Jepang yang masih kontak lagi RS Kevin down again. Kontak dengan Combat 55 memberikan dia hasil yang sangat-sangat negatif untuk race malam hari ini, turun ke posisi terbelakang tandem bersama Bima Suryatama tapi langsung saja di fight back untuk setidaknya masih di posisi ke-6. Bima Suryatama out of nowhere mendapatkan satu kali long lap penalty di lap ke-11 dari 12 lap yang ada. Yes, kita bisa lihat tadi sebuah ekspresi yang menandakan kekesalan nampaknya itu seorang Kevin kepada Combat 55 di turn 7 on TV3 sebelumnya nampaknya terjadi kontak antara ban belakang milik Combat dengan ban depan milik Kevin membuat nampaknya Kevin harus kembali lagi terjatuh membuat dirinya memiliki result yang tidak cukup baik pada main race pada malam ini. Kita bisa lihat replay terjadi. Memang sangat agresif manuver dari Combat 55 membuat penutupan yaitu Kevin harus terjatuh. What a aggressive move dilakukan oleh seorang Combat 55 membuat Kevin nampaknya sempat terlihat di game memiliki tanda sangat kesal sekali tapi nampaknya di sini Kevin still professional, still masih berada di atas motor untuk melanjutkan balapan pada malam hari ini walaupun ia sempat terjatuh bangun berkali-kali masih berada di atas Repsol Honda tersebut dan ingin menyelesaikan race pada malam hari ini. Ya, itu dia attitude dari para pembalap kita yang tidak menyerah meskipun harus terjatuh berapa kali. Karena itu Raiko di posisi terdepan dengan satu kali track limits warning yang tidak memiliki arti sama sekali nampaknya. Masih terus berusaha untuk posisi pertama dengan fast lap masuk ke turn 9. Akan masuk ke main straight, second straight dan juga Bima Suryatama saya sekali harus terjatuh lagi di final lap untuk kali ini. Ini dia Miki Raiko dengan 1,8 detik. Pace yang sangat luar biasa dari pertengahan hingga akhir race yang sesaat lagi mungkin akan berakhir. Masuk ke turn 10 itu The Kaiksa. Nicely done dari Miki Raiko. Sementara itu Raung nampaknya harus cukup puas melihat Miki Raiko di depannya. Cukup jauh hampir 2 detik dan ya bisa dipastikan sedikit lagi Miki Raiko akan mendapatkan kemenangan 2 tikungan depan mata. Into turn 13 Europe Car. Ini dia Miki Raiko. Akankah dia bisa finish? Hanya 1 tikungan lagi. Winner dari sprint kita nampaknya akan memenangkan race kali ini untuk kelas M1 PlayStation. And this is it, Miki Raiko taking on the win again and again. Grand Slam untuk Miki Raiko di kelas M1 PlayStation. Yes, what a domination yang dilakukan oleh Miki memenangkan sprint race, mendapatkan pole position dan pada malam hari di Agung Tahta Mandiri Championship Miki Raiko again and again menjadi race winner. What a perfect weekend dari seorang Miki yang disusul oleh Raung dan juga congratulations to Rai Juliansa yang pada malam hari nampaknya mendapatkan podium dan what a disaster dari seorang Kevin. Sayang sekali Kevin memiliki good pace, good performance akan tetapi dirinya sayang sekali harus menerima hasil yang kurang cukup baik pada malam hari dan kami bisa lihat pemenang kita Miki Raiko
mendapatkan kemenangan di main race di Agung Tahta Mandiri Championship disusul oleh Raung. Rai Juliansyah mendapatkan podium ketiga, Fadli Ramadan di posisi keempat, Combat 55 posisi kelima, Ros Kevin yang sayang sekali harus menempati posisi keenam, dan ada Bima Surya Tama yang harus puas finish di posisi ketujuh. Ya, selain itu dia race pembuka kita di kelas M1 malam hari ini dari M1 PlayStation yang sangat-sangat memukau. Miki Raiko lagi-lagi berhasil menangkan posisi pertama dengan sangat-sangat apik meskipun beberapa kesalahan di beberapa lap awal, tapi nampaknya dia menunjukkan kekuatannya dari tengah sampai akhir. Raung yang nampaknya cukup kuat di awal-awal balapan harus tunduk kepada Ducati Gresini dan finish di posisi kedua. Tapi yang menjadi highlight mungkin di malam hari ini adalah Rai Juliansyah yang pada akhirnya berhasil kembali naik ke podium setelah sprint race-nya yang mungkin bisa dibilang tidak cukup menyenangkan. Iya, sebenarnya sekali, dan juga kita lupa juga kita harus mention salah satu rider yang nampaknya kurang beruntung pada malam ini, yaitu Kevin. Sayang sekali Kevin memiliki good performance dan segalanya semua sudah lakukan, tapi akan tetapi sempat membuat mistake ini, juga sempat ada clash tampaknya dari di turn 7 bersama dengan Combat 55. Kita akan tunggu saja kelanjutannya apakah ada sebuah penalti yang didapat oleh Combat ataupun itu akan menjadi sebuah race action. Kita akan tunggu saja yang jelas. Tapi yang jelas malam ini memiliki good race yang memanjakan mata kita, yang dimana Miki yang awal race ketika start memiliki start yang kurang cukup baik, membuat dirinya harus turun, dan membuat seperti Om Ariel bilang, Raung memiliki performance yang luar biasa di awal lap. Good early performance dari seorang Raung, akan tetapi tetap harus tunduk kepada Miki Raiko yang walaupun sempat mistake juga di turn 4. Ingat di ketika turn 4 tadi dia sempat terlalu overshoot membuat dirinya harus touch the grass, tapi dia bisa comeback kembali nge-chase seorang Raung yang membuat dirinya kembali win dan mendapatkan sebuah perfect weekend. Got the pole position, win the sprint race, and also win the main race. Ya, betul sekali, dan ya tentu saja setelah race berakhir kita akan menunggu untuk para top 3 rider kita di Parc Ferme untuk kita wawancarai bagaimana pendapat mereka tentang balapan hari ini yang dibuka dengan sangat luar biasa. Lagi-lagi tidak pernah mengecewakan kita untuk memberikan entertainment dalam balapan yang sangat-sangat menggebu-gebu tadi bisa kita lihat. Dan ya kita juga harus berterima kasih kepada sponsor kita di tahun 2023 ini, ada Agung Tahta Mandiri selaku main sponsor dan yang sudah juga menjalankan atau memberikan support terhadap Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan juga untuk media partner kita di tahun ini ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jadi ya terima kasih untuk semua sponsor yang sudah mendukung berjalannya event di 2023 ini, dan semoga saja event akan berjalan lancar serta memberikan hiburan untuk teman-teman semuanya yang menyukai motorsport, terutama di MotoGP untuk malam hari ini. Dan ya semoga terhibur. Saat lagi kita akan menyaksikan untuk Parc Ferme, ada Miki Raiko, Raung, dan juga Rai Juliansyah yang akan kita tanya-tanya nih untuk race malam hari ini. Iya, sebenarnya, dan kita nampaknya sudah mendapatkan ketiga pemenang tersebut. Kita hanya tinggal menunggu cam dari masing-masing pemenang tersebut, yang sudah ada Miki Raiko, Raung, dan juga Rai Juliansyah yang berada di Parc Ferme. Kita hanya menunggu race direction untuk kita pindah dan juga menunggu cam dari seorang Raung yang mendapatkan podium kedua. What a race yang terjadi pada kelas M1 PS di Agung Tahta Mandiri Championship pada malam hari ini, di mana itu menandakan ini adalah penyelesaian dari round pertama untuk kelas M1 PS, ini mana di next weekend ya kita akan tentu berada di round baru tentu, atau di round 2 di Agung Tahta Mandiri Championship, yang mana mungkin sebentar lagi kita akan memasuki ke Parc Ferme, yang mana hanya tinggal menunggu Om Raung nih, Om Ariel. Yes, betul sekali, nampaknya tinggal menunggu Om Raung saja yang sedang men-set up kameranya dulu, dan sebentar lagi kita tunggu juga. Dan ya ini nampaknya menjadi malam yang sangat indah untuk duo Ducati Gresini karena mendapatkan double podium. Fast lap juga tadi kita lihat dari Miki Raiko, dan ya kembali lagi ucapkan ini adalah Grand Slam untuk Miki Raiko yang sudah berhasil memenangkan pole position, fast lap di sprint, posisi pertama di sprint, posisi pertama di main race, dan juga fast lap di main race. Benar-benar sangat kuat sekali, untouchable untuk Miki Raiko, dan ya, kita sangat penasaran bagaimana perasaannya, dan juga mungkin akan kita lihat nanti di race-race berikutnya akankah dia bisa terus membawa tren positif ini sampai akhir championship. Ya, sebentar sekali Om Ariel, dan sekarang kita sudah terhubung dengan ketiga pemenang kita. Yang pertama ada Miki Raiko, Raung, dan juga Rai Juliansyah. Kita ucapkan congratulations kepada mereka bertiga yang telah memenangkan race pada malam hari ini di Agung Tahta Mandiri Championship. Mungkin kita akan langsung memulai interview di Parc Ferme pada malam hari ini, dimulai dari Rai Juliansyah yang akhirnya mendapatkan podium setelah di sprint race sebelumnya, di hari sebelumnya mendapatkan result yang kurang cukup baik. Selamat malam Rai Juliansyah. Malam Om.
Oke, congratulations untuk Rajulansa telah mendapatkan posisi ketiga. Mungkin kita akan sedikit throwback ke race sebelumnya. Ada apa nih di race sebelumnya di sprint race itu kok performance-nya berbeda banget sama sekarang. Sedangkan sekarang Rai mendapatkan performance yang luar biasa dan bisa stick on the posisi ketiga nih. Waktu sprint race emang nggak bisa naik, terus setiap juga emang belum lagi. Rasa juga jelek Om. Oke, itu dia dari Rajulansa di mana nampaknya di sprint race sebelumnya memiliki problem dan membuat dirinya kurang comfortable ya pada race sebelumnya dan sekarang memiliki titik rasa yang nyaman dan bisa stick di posisi ketiga nih Rai ini. Oke, kalau gitu thank you Rajulansa. Sekali lagi Rajulansa, congratulations untuk podium ketiganya. Semoga saya di next race bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih better. Selamat malam Rajulansa. Oke, itu dia interview dari sang posisi ketiga kita yaitu Rajulansa yang mendapatkan posisi ketiga. Dan sekarang kita akan next di posisi kedua, ini mana posisi kedua lagi dan lagi diisi oleh rider Aprilia Factor Racing yaitu Om Raung. Selamat malam nih Om Raung. Malam. Ada suara? Oke, ada Om, mantap. Nah, di awal race nih Om, tadi sempat langsung menusuk ke sisi depan, tapi kenapa di akhir-akhir lap ini sempat tertinggal kembali gitu Om oleh sang race leader kita yang sekarang atau race winner kita sekarang yaitu Miki Räikkönen. Sempat terjadi battle tapi kenapa sempat mundur tuh Om? Apakah memang sedang ngejaga pace-nya tetap stay di 2 atau memang ada problem lain tuh Om? Nah, ya Om, terima kasih Om. Jadi untuk race hari ini ada improve untuk ini sih untuk setupnya Om. Jadi saya coba update di bagian gearnya ya, secara base flashlight sih emang lebih improve dibanding yang sprint race kemarin. Cuma karena saya belum terbiasa jadi motor tuh gampang saya exit tuh gampang wheelie gitu Om. Jadi saya di situ sih Om. Oke, jadi ada sebuah problem memang yang dialami oleh Om Raung yang membuat Om Raung nampaknya kembali mendapatkan posisi 2 lah layaknya di sprint race sebelumnya Om ya. Oke, thank you sekali Om Raung telah mendapatkan podium kedua dan sekali lagi Om Raung congratulations telah mendapatkan posisi kedua lagi dan juga mengamankan di klasemen kedua juga nih Om Raung. Thank you sekali Om Raung dan selamat malam Om Raung. Ya, malam. Oke, itu dia podium kedua kita Om Raung dari Aprilia Factor Racing yang kembali menempati posisi kedua setelah ia sebelumnya di sprint race juga menempati posisi yang sama. Dan kali ini kita akan langsung saja berpindah kepada sang race winner kita Miki Räikkönen dari Gresini Racing MotoGP. Sebelumnya congratulations kepada Miki Räikkönen dan selamat malam Miki Räikkönen. Ada suara? Oke, bisa dites lagi suaranya? Selamat malam ada suara? Nah, ini baru ada. Oke, Miki Räikkönen. Selamat malam Miki Räikkönen dan sedikit interview deh untuk kepada Miki Räikkönen mana tadi di awal race tuh sempat nampaknya disaster parah dan sempat oleng tuh di start dan juga ada beberapa mistake yang dilakukan oleh Miki Räikkönen tapi ujung-ujungnya masih bisa menang. Itu kira-kira what a problem yang terjadi oleh Miki Räikkönen di awal-awal race tuh? Untuk di awal-awal race tadi spin ya, biasa saya lupa kan ada tekniknya tuh buat ini suara saya ada Om? Jelas Om? Ada. Masuk jelas. Ya, soalnya kemarin saya nonton kilasan ulang nggak jelas gitu suaranya. Oke, kali ini jelas. Oke. Ya tadi pas start itu saya lupa strategi start lah. Pokoknya ada strateginya nanti malah ngikut juga yang lain. Pokoknya salah strategi, spin, ngorot ke-7 kalau nggak salah. Yes. Terus saya kan baru kali ini saya join di PS. Dan juga jarang latihan sama anak-anak PS juga, jadi saya nggak tahu race crap-nya mereka kayak gimana, overtake-nya mau di mana, mereka ngelakuin mistake di mana. Jadi pas begitu hari H-nya ya kita balap gitu, nggak ada latihan. Jadi saya sendiri saya nggak tahu kelemahan mereka di mana, kelebihan mereka di mana. Jadi saya tuh atur tempo dulu, ngelihat mereka dulu mistake, dan ternyata emang benar-benar mistake itu di lap kedua, lap ketiga gitu. Capping sama Bima kalau nggak salah. Itu tuh saya udah overtake capping di outside ya, turn 1. Yes. Terus dia masuk lagi, karena dia mungkin takut jatuh, jadi dia berdiriin motor, saya ngelebar, capping masuk, nggak tahu Bima, nggak tahu siapa. Soalnya itu, saya kalau misalkan balap itu saya matiin Om, si nama pembalapnya itu.
Jadi kalau misalkan tadi ada yang clash itu antara Kevin sama nggak tahu KTM, ya itu bukan penyebab saya udah kasih jalan. Habis itu saya nyoba kejar Bang Wahyu, cuma ban udah merah karena saya sempat kececer dulu di belakang ya. Jadi saya harus nge-push ke depan, ban udah merah. Pas lap 8, 9 mistake lagi. Pokoknya di MotoGP ini walaupun kita tetap pakai ban hard, ya rasanya kayak soft, merah lagi. Oke, itu dia dari Miki Reiko yang sempat sedikit roller coaster race bisa dibilang, tapi tetap bisa memenangkan race winner pada malam hari ini. Sekali lagi congratulations untuk Om Miki dan selamat malam Om Miki. Selamat malam Om Broris, terima kasih. Oke, itu dia untuk ketiga pemenang kita di round pembuka di main race di Agung Tata Mandiri Championship, yang mana man, what a race sekali lagi untuk mereka berdua yang membuat mereka bertiga kembali berada di podium, terutama untuk Ray Juliansyah nih Om Mario. Betul sekali, dan ya well deserved untuk top trainer kita Miki Raiko, Raung, dan juga Ray Juliansyah. Once again, congratulations for the victory. Dan ya setelah ini kita akan lanjut lagi ke kelas berikutnya yaitu di M1 PC. Jadi untuk teman-teman semua jangan kemana-mana, stay tune terus dan kita akan kembali beberapa saat lagi. Oh, oke, nampaknya ada ini dulu ya. Perolehan poin sementara di klasemen setelah race sebelumnya tadi di kelas M1 PlayStation, kita lihat ada Miki Raiko di posisi pertama dengan 37 poin, ada Raung di posisi kedua dengan 29 poin, dan juga Ray Juliansyah mengisi posisi ketiga dengan 20 poin. Lalu kita berpindah ke Fadli Ramadan di posisi keempat, ada Bima Suryatama di posisi kelima, RS Gavin di posisi keenam, Combat 55 di posisi 7, Zidan Agustian mengisi posisi 8, dan juga Kikens di posisi ke-9. Dan itu dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PlayStation. Dan setelah ini seperti yang sudah di-mention sebelumnya, kita akan lanjut race di kelas M1 PC. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe kami di Moto Esport Indonesia. Ada di YouTube, ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Jadi ya stay tune terus untuk kelanjutannya di kelas M1 PC. Dan kita akan kembali beberapa saat lagi.
Oke, selamat datang kepada kami kembali di Agung Tahta Mandiri Championship yang diselenggarakan oleh Moto Esport Indonesia, yang mana kita kembali lagi dengan kelas berbeda tentunya. Masih bersama saya Bros dan juga Om Ariel, kita akan menyaksikan kelas selanjutnya yaitu M1 PC. Seperti biasa, tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita Agung Tahta Mandiri dan juga media partner kita yaitu MGPI dan juga Indomoto Racing. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PC yang mana masih dengan kelas MotoGP akan tetapi dengan platform yang berbeda. Waduh. Oke. Yes, nampaknya ada sedikit lagging ya. Sorry guys. Yes, itu dia Om Ariel sudah kembali bersama kita, yang mana yes, sebentar lagi kita akan melihat race-nya. Tapi sebelum itu, sesaat lagi kita akan melihat terlebih dahulu rider-rider yang akan membalap. Tetapi oke, kita sudah dapat konfirmasi di race maka masih ada beberapa problem yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka dari itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih masih stay tune, masih berada di live kita, yang dimana kita masih berada di round pertama di Catalunya, di main race tentunya, yang dimana sebelumnya itu juga kita menyaksikan main race di MotoGP, yang mana pemenangnya dipegang oleh Alex Espargaro setelah tahun lalu sempat mengalami blunder, tapi kali ini tahun ini telah membayar hutangnya dengan helm spesial juga yaitu One More Lap, dan yes, terbayar sudah hutang tahun lalu membuat dirinya memenangkan race Catalunya. Tapi di M1 PC pada malam hari ini kita akan lihat siapakah yang akan memenangkan main race di kelas M1 PC di Agung Tahta Mandiri Championship. Akankah Andy Aul masih akan mendominasi pada malam ini layaknya di M1 PS sebelumnya Miki Raikkonen, ataupun akan ada new face of the winner pada malam hari ini, Om Ariel? Guys, kita tunggu saja untuk kita beralih ke track ya sesaat lagi. Tapi ya seperti yang di-mention Bros juga sebelumnya, tadi di kelas, bukan di kelas, di MotoGP in real life itu sangat-sangat berkesan. Mungkin untuk Om Alex Espargaro, atau lebih kerap disebut Pak RT Andorra ya, itu tadi pas ke podium. Kalau misalnya teman-teman lihat sampai podium celebration, itu anaknya yang ngasih piala, anaknya yang angkat piala, wah itu gila, keren banget. Sangat-sangat touching sekali untuk dilihat. Dan ya itu dia, spirit of racing bisa terjadi untuk siapa saja. Dan sekarang kita akan menyaksikan spirit of racing dari para e-riders kita di kelas M1 PC yang sangat-sangat membara juga. Jadi kita tidak sabar saat lagi. Dan sebelum ini kita akan lihat dulu untuk riders profile yang kita akan lihat sesaat lagi. Kita masih menunggu ya untuk melihat nih wajah-wajah dari riders kita di kelas M1 PC yang ya mungkin sudah tidak asing ya di mata kita. Kita lihat saja langsung, ini dia untuk riders profile kita di kelas M1 PC. Oke, ini dia, kita sudah berada di track di Catalunya di round pertama di main race kelas M1 PC. Ya, sebentar lagi kita akan melihat pertarungan antar sama e-rider yang akan terjadi di sini. Dan kita lihat untuk klasemen sementara dipegang oleh Andy Aul memenangkan sprint race sebelumnya, disusul oleh Dipo Akbar, Aki 2X, Bagus Budiman, Bro Gaming, KY, Rizky MP, Tatigo dan Nabil Ashoki, dan juga ada Fadlur.
Dan selanjutnya di klasemen selanjutnya diisi oleh Farel Christian 40, Fauzi Hadi Bindoro, Cermanos Ichamjo, dan juga Ozzy, dan ada Super Flyers yang berada di final klasemen. Dan yes, juga ada pemilihan ban atau compound bond yang pada malam hari ini juga yang akan digunakan para pembalap. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu untuk kelas starting grid, yang mana Andy Aul masih memimpin jalannya pertandingan untuk race pada malam hari ini, disusul oleh Aki, Dipo Akbar juga, dan di row kedua ada Super Flyers KY Nabil Ashauki di row kedua. Dan untuk di row ketiga kita akan bisa lihat selanjutnya ada rider nomor 13, yaitu nampaknya diisi oleh Ozzy, benar saja, dan ada Bro Gaming, Tatigo di posisi 9, dan ada Vadlur, Bagus Ibnu, dan ada Fauzi Hadi Bintoro di row keempat. Untuk row kelima ada diisi oleh Farel Christian, Ichamjo, dan juga Rizky MP. Di final row ada Germanos. Yes, dan itu dia starting grid kita untuk malam hari ini di kelas M1 PC. Grid terdepan yang cukup familiar dengan race sebelumnya ya. Tapi sebelum kita lihat untuk tire compound atau pemilihan ban di Catalunya malam hari ini, ada soft, medium, hard, dan juga soft wet serta medium wet. Tapi itu saja dengan cuaca yang cerah ini kemungkinan besar para rider akan menggunakan medium hard, medium medium, ataupun hard medium. Kecil kemungkinan untuk menggunakan soft karena mungkin bisa berakibat cukup fatal di akhir balapan, seperti Maverick Vinales barusan di live race real life yang bannya sudah terkikis habis, entah itu soft atau medium. Tapi ya untuk penggunaan soft nampaknya akan sedikit riskan untuk di akhir-akhir balapan. Yes, betul sekali, seperti di-mention oleh seorang Mickey juga di interview sebelumnya, yang mana ia sudah menggunakan ban hard, akan tetapi suhu dari ban tersebut tetap memanas, tetap terkikis. Maka dari itu sangat kecil kemungkinan untuk para rider menggunakan ban soft, kecuali dia sudah memiliki tire management yang sangat-sangat menguasai sekali. Tapi tetap saja memiliki kecil kemungkinan untuk menggunakan ban soft, entah itu front tire ataupun rear tire tentunya. Dan ya tentu saja sesaat lagi kita akan menunggu para rider bersedia, maybe sedang men-set up motor mereka masing-masing untuk menjalankan race pembuka di main race di Agung Tahta Mandiri Championship di round pertama, masih di Catalunya tentunya. Ya, betul sekali, kita masih menunggu untuk kembali lagi ke starting grid. Kita lihat tadi di posisi terdepan ada Andy Aul, ada Aki dan juga Dipo Akbar. 3 rider yang di race sebelumnya di sprint juga berhasil mengamankan top 3. Tapi kita akan lihat apakah posisinya akan sama atau mungkin akan ada perubahan posisi di posisi terdepan maupun di tengah dan juga di belakang. Kita akan lihat sesaat lagi di Catalunya, track yang mungkin bisa dibilang all-rounder ya, atau jadi track yang paling mudah dikuasai tapi juga sulit di beberapa spot. Jadi ya kita akan lihat saja. Sekarang sudah kembali ke starting grid, bendera sudah dikibarkan, semua rider ada starting grid. Andy Aul kembali lagi di posisi terdepan, dan kembali lagi kita lihat ada yang nutupin kamera, entah kenapa tapi nampaknya sudah kembali lagi. Dan ya kita lihat kembali di starting grid, Andy Aul is on the front. Akankah dia kembali menangkan posisi terdepan atau akan ada ancaman dari Aki maupun dari Dipo Akbar? Dan off grid we go, langsung saja ini dia untuk M1 PC di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Andy Aul starting dengan sangat luar biasa baik. Dipo Akbar naik ke posisi kedua, sementara itu KY naik ke posisi ketiga, dan Aki harus turun ke posisi keempat. Up on turn 1 we go, ini dia ada Nabil Ashauki yang di race sebelumnya di sprint sempat mengalami sedikit kendala, tapi nampaknya berhasil naik dengan cukup baik. Aki di posisi ketiga bertahan dari serangan Nabil Ashauki yang naik ke posisi kedua. Bagus Budiman harus mendapatkan 2 kali long lap penalti di awal mula balapan, entah kenapa jump start atau mungkin kesalahan yang cukup fatal di beberapa turn pertama. Andy Aul still on lead. Kita lihat 2 rider, 1 rider nampaknya harus terjatuh. Fauzi Hadi Bintoro atau yang lebih kerap disapa Gribble Tastic di tahun sebelumnya harus terjatuh dan turun ke posisi ke-13. Crash kembali. Bagus Budiman is down and out. Nabil Ashauki disconnected, entah kenapa meskipun dia sudah depan. Yes, itu dia, dan nampaknya langsung terjadi, nampaknya kembali lagi terulang kembali battle antara Aki dan juga Dipo Akbar, yang nampaknya disusul oleh KY di posisi 4. Tapi nampaknya rekan tim dari Andy Aul berusaha untuk bangkit membayar kesalahan di sprint race sebelumnya. Akan sini Tatigo taking from the inside, ditikuan ke sebelah di Lakaiksa, good overtake menunggu, tapi nampaknya di sini KY memberikan perlawanan. Switch back dan sedikit kontak sana di Lakaiksa. What a battle terjadi antara mereka berdua. The same bread but in different construction. Gas-gas KTM melawan dengan Ducati Vector, dan nampaknya di row terbang juga nampaknya Dipo Akbar memenangkan battle antara dengan Aki 2X dengan dirinya, dan begitu dengan Andy Aul masih memimpin jalan teman kali. Lihat on the final corner, Tatigo langsung mengambil diri dalam di sini. KW berusaha untuk kembali switch back, tapi nampaknya masih langsung di close the door saja dari seorang Tatigo. On the main straight sekarang KY dengan rider nomor 20 di sana berusaha untuk mengejar Desmos, tapi nampaknya masih belum cukup kuat Desmos energy power dari seorang Tatigo.
Dan kita bisa lihat Aki on the first corner membuat kuatnya di bawah, membuat di bawah harus berada di run of area, harus melebar menyelamatkan dirinya agar tidak terjatuh. Tapi nampaknya di sini di bawah bisa kembali dengan track dengan selamat dan kembali melanjutkan balapan. Ya, kita lihat kontak yang banyak sekali dengan traffic yang sangat padat memasuki lap kedua dari rider di kelas M1 PC. Sangat-sangat ketat untuk memperebutkan posisi terdepan. Andi Aul is not going wide. Sangat disayangkan sekali untuk Andi Aul harus mengorbankan posisi pertamanya. Meskipun tidak terjatuh, dia kehilangan banyak sekali waktu karena harus melebar. Dipo Akbar di posisi terdepan sekarang bersama Monster Energi Yamaha. Akankah Dipo Akbar membawa pabrikan Jepang tersebut naik ke podium dengan angka 1? Dan kita akan lihat saja di Akbar masih ada depan. Andi Aul harus sedikit mempercepat lagi juga. Germano sangat disayangkan sekali turun ke posisi 9 setelah harus crash. Kita lihat masih on tail cam bersama Dipo Akbar masuk straight. Akankah the power of Ducati ditunjukkan di straight sebelum masih ke KXA into turn 10. Masih sangat kuat di depan sana Dipo Akbar dan juga Andi Aul. Fighting untuk posisi pertama lagi-lagi sedikit melebar dari Andi Aul di entry. Nampaknya di sini Dipo Akbar memiliki semangat yang jauh lebih luar biasa di sprint sebelumnya. Tapi nampaknya kami lihat di posisi 4 ada saja yang terjadi battle. KY join to the battle. Begitu pula dengan Tatigo nampaknya membutuh di posisi 5 kali kilat bersama Aki. Masih belum terkabel dengan KY on the inside. What a fantastic maneuver dari seorang KY. Nampaknya di sini Aki fight back kembali. What a switchback battle yang terjadi lap kedua on the final sector. Dan sekarang mereka semua sudah berada di main track. Kita akan lihat siapa yang akan memiliki benefit dari slipstreaming zone. Kita mulai dari Tatigo yang dimana kita bersama Tatigo sekarang on the first corner. Tatigo try to more late break to chase KY, tapi nampaknya KY memaksa dari si luar untuk menghentikan serangan. Kita mendapatkan Tatigo, what a maneuver, good overtaking yang dilakukan Tatigo membuat Tatigo sekarang try to join from the front row. Tatigo setelah di sprint race sebelum memiliki hasil yang kurang cukup baik, tapi nampaknya di main race kali ini Tatigo sudah memiliki potensi yang luar biasa. Dan nampaknya baru saja kita mention dia membuat mistake kesalahan di tikungan keempat, membuat dirinya kembali bertemu dengan KW. Nampaknya Fadlur juga terjatuh, sayang sekali seorang Fadlur. Yes, masih pertempuran untuk posisi terdepan Tatigo dan juga Kawai lagi-lagi antara dua motor merah namun berbeda pabrikan, Tatigo dan juga Kawai. Dan sementara itu di posisi ke-6 Ozzy bersama KTM Ersin 16 ya masih ada di posisi ke-6. Dan kita berpindah lagi ke posisi depan bersama Dipo Akbar bersama Yamaha dengan fans lap sejauh di tangannya. Masih ada Andi Aul 94 bersama Ducati Factory menghantui di posisi kedua. Aki-Aki nampaknya cukup tertinggal 0,5 detik dan di belakangnya pun Tatigo sudah semakin dekat lagi, hanya 0,1 detik untuk perebutan posisi ketiga. Dan this is Andi Aul on cam, sangat disayangkan sekali dari Dipo Akbar, harus keluar melebar tapi masih bisa kembali lagi. Recovery yang sangat baik dari Dipo Akbar, harus lebih berhati-hati lagi karena tadi kita lihat margin yang sangat tipis antara kedua motor dari Dipo Akbar dan juga Andi Aul. Masuki turn ke-13 di depan mata top 4 rider kita masih sangat-sangat ketat. Ozzy di sini di posisi kelima berusaha bergabung untuk memperebutkan posisi pertama. Into final corner we go, mengakhiri lap ketiga. Dipo Akbar is still on the lead. Yes, kita bisa lihat nih on the main track di sini di sini Andi Aul akan mendapat benefit dari slipstreaming zone. Kita lihat saja nampaknya di sini Andi Aul mau ingin membuat sebuah manuver di first corner. And let's see, kita lihat Andi Aul hard break on the first corner. Kita lihat saja kan sini dia bisa save dan benar saja dia bisa mendapatkan sini. Kita bisa lihat Dipo Akbar try to from the outside tapi masih mencoba, dan juga di sisi lain ada Tatigo yang sudah berhasil mengovertake seorang Aki dan mendapatkan fastest lap di lap keempat. On board now bersama Tatigo yang berusaha untuk join for the first position. Tatigo masih berusaha di posisi kita setelah ia tadi start di posisi 9 dan nampaknya ia ingin membuktikan dirinya bahwa dia masih pantas berada di season tahun ini, dimana di tahun lalu ia mendapatkan gelar juara di musim 2022 dan di tahun 2023 ini bersama new team new face di Ducati Factory. Akankah di sini Tatigo bisa menyusul rekan tim sendiri yaitu Aul, dan sekarang on the TV3 Aul berusaha untuk melewati di bawah teman, langsung di close the door saja, tidak diberi jalan, tidak diberi permisi oleh Dipo Akbar. Yes, nicely done, nice movement dari Dipo Akbar memasuki TV3 barusan dan sekarang kembali lagi menjadi pemimpin balapan di posisi terdepan. Satu kali track limits warning masih bisa dieksploitasi dan kita lihat Andi Aul 94 di posisi kedua masih turn 10 into KXA again and again. Kita lihat sangat melebar, sangat lagi-lagi di KXA harus terjatuh di gravel, sangat disayangkan sekali. A big mistake dari Aki-Aki dan juga Miss Fortune, harus turun ke posisi ke-7 setelah fight yang sangat luar biasa dan juga kemenangannya di sprint untuk podium harus kandas di main race malam hari ini. Tatigo sementara itu mendapatkan keuntungan yang cukup luar biasa di posisi ketiga. Akankah Ducati Factory double podium malam hari ini bersama
bersama Andi Aul di posisi 2. Sementara ini kita akan lihat Dipo Akbar masih mendapat ancaman yang sangat luar biasa ketat. Itu turn 1 we go. Apakah Dipo dan juga Andi Aul akan bertarung lagi atau Tatego yang akan merusak pace dari teammate-nya sendiri? Melebar sayang sekali. Sayang sekali Tatego membuat sebuah kesalahan di first quarter dan makin sini Tatego bisa kembali ke track dengan selamat. Di sisi lain juga Dipo Akbar yang harus tetap berhati-hati karena akan ada 2 Ducati yang menghantui dirinya. Ada Andi Aul dan juga Tatego dan juga ada Ozzy. Setelah ia mendapatkan sebuah benefit setelah Aki nampaknya terjatuh di Lakai, nampaknya terlalu overshoot, terlalu late break, sebuah mistake yang dilakukan oleh Aki membuat dirinya sekarang harus berada di posisi itu. Dan sekarang on the turn 5 akan ke sini Aul masih ingin memberikan perlawanan terus-menerus, memberikan pressure terus-menerus kepada Dipo Akbar. On the turn 6 sekarang memasuki ke TV3 also di turn 7 kita akan lihat good breaking line dari seorang Dipo Akbar yang masih berusaha untuk menahankan dirinya dari gempuran Andi Aul 94 dan sekarang exit dari tikungan 9. Sayang sekali Brook harus kembali terjatuh untuk sekian kalian juga mendapatkan 4 kali warning track limit on the Lakai right now. Aul nampaknya sedikit late break, try to close in the gap with Dipo Akbar and also dengan Tatego nampaknya sedikit melebar di sana sempat terlihat dari kamera. Ya betul sekali, masih pertempuran untuk posisi terdepan dan bisa kita lihat live championship di sebelah kanan bawah. Andi Aul masih memimpin dengan 12 poin dan ya kita akan lihat update terkini, kita tunggu saja. Dan sementara itu masih Dipo Akbar di posisi terdepan 2 kali track limits warning, sementara itu Andi Aul 1 kali track limits warning. Tatego memiliki fast lap dan memiliki potensi untuk bisa memperebutkan posisi pertama. Rizky MP sementara itu di posisi kelima bersama Ducatinya untuk perebutan posisi kelima. Ada Kawai juga di posisi ke-6. Ini dia Rizky MP on cam bersama kita, sedikit mengusap keringat nampaknya. Sudah terjadi pressure yang sangat luar biasa dari Kawai. Sementara itu Dipo Akbar kembali lagi di chicane turn kedua dan juga sekarang masuk di turn ketiga. Andi Aul trying to attack, still on the block dari Dipo Akbar yang sangat luar biasa. Yes, manuver yang luar biasa, defensive manuver dari seorang yang luar biasa dari Dipo Akbar yang membuat nampaknya Andi Aul masih harus bersabar untuk memberikan posisinya dari seorang Dipo. Barangkali bisa lihat Germanos yang sempat tadi jatuh bangun juga dan sekarang masih di posisi 9. Dan kalian bisa lihat fokus dari seorang Germanos di tikungan kepada membuat melebar keduanya terjemahan dan juga Fadlur dari KTM membuat nampaknya juga Fadlur sempat terjatuh. Keduanya sekali ini saling bertemu untuk merebutkan posisi depan dan di belakang dari seorang Jerman. Juga masih ada Bagus Budiman yang mendapat long lap dan ada kontak antara VR46 Racing dan juga masih again kontak yang terjadi dari Bagus Budiman dan juga Germanos. Kita akan lihat saja di TV3 or third 7. Kita akan lihat saja kelanjutan dan mereka berdua. Nampaknya sini Bagus Budiman masih sangat ingin mengovertake dari seorang Jerman sebelum, tapi nampaknya kali ini on the final on the last scan tapi membuat Aul melebar, membuat juga benefit dari seorang Tatego yang mulai mendekat. Nampaknya juga Andi Aul dan juga Dipo Akbar saling beradu ketat dalam melakukan pengereman maupun open acceleration di sini, membuat juga kali ini kalian bisa lihat on board bersama Tatego yang akankah Tatego boleh bermain? Kira-kira seperti itulah dari seorang Tatego. Kita akan lihat saja on the main straight sekarang memasuki ke lap 7. Here we go. Tatego akankah ia bisa memperketat gapnya antara mereka berdua? Kalian bisa lihat di depan sana Andi Aul on the inside saja nampaknya sini berusaha untuk mengovertake seorang Dipo Akbar. What the performance dari Dipo dan juga kontak antara dua Ducati yang terjadi membuat Andi Aul keluar dari track. Tatego juga harus keluar membuat nampaknya benefit dari seorang Dipo dan bisa meninggalkan mereka berdua di Catalunya Grand Prix. Yes, big mistake dari Ducati Factory Racing. Nampaknya miskomunikasi antara Tatego dan juga Andi Aul mengakibatkan kedua rider mengalami kerugian sangat-sangat besar. Ozzy yang mendapatkan keuntungan dari posisi keempat memiliki chance untuk bisa battle masuk di posisi 3, 2, bahkan 1. Dipo Akbar sementara itu masih ada di posisi terdepan. Gap 0,5 detik menunjukkan ke posisi kedua. Akankah Ozzy memasuki pertempuran untuk setidaknya top 3 di M1 PC malam hari ini tahun 2023 di Agung Tahta Madrid Championship? Dan ini dia Andi Aul masih berusaha memasuki turn TV3. Itu 6, 7, and 8. Sangat-sangat luar biasa pace yang harus dikembangkan oleh Andi Aul maupun Tatego setelah clash-nya barusan di turn pertama. Yes, seperti di interview sebelumnya, di sprint race sebelumnya, di mana Andi Aul sempat mengatakan bahwasanya dirinya sangat takut dengan rekan timnya sendiri. Dan yes, nampaknya sudah terlihat Tatego muncul di row terdepan dan sempat terjadi clash di first corner tadi sebelumnya. Tapi nampaknya sini Tatego masih ingin melanjutkan misinya, try to win the race, yang mana yes, the new mission is try to beat Dipo Akbar for the race leader. Tapi namun di row belakang kita bisa lihat
Bagus Bima apakah mendapatkan 2 long lap sebelumnya, dikarenakan maybe dia memiliki start yang terlalu early atau bisa dibilang jump start, membuat dirinya harus mendapatkan beberapa hukuman. Salah satu double long lap yang nampaknya 1 long lap dia tidak serve, tapi nampaknya on the final pada bagus Bima try to aggressive di sana, tapi on the main straight akan di sini power dari Desmond yang ditunggu oleh Bagus Bima bisa mengalahkan dari YJR M1 yang dikendarai oleh Germanos. Here we go, battle for posisi 8. Again and again aggressive move yang dilakukan oleh Bagus Miniman membuat Fadur juga harus mengalah keluar track, dan nampaknya sini Fadur yang memberikan perlawanan balik. Nampaknya Fadur terlihat tidak akan terima atas manuver tersebut, membuat dirinya ingin mengambil posisi kembali dari suara Bagus Miniman. Kita lihat saja memasuki ke turn keempat, kita lihat akan di sini Fadlur bisa membalaskan atas serangan Bagus Budiman sebelumnya. Kita akan lihat saja nampaknya masih belum cukup di turn 4, akan kita lihat saja di next turn atau di next lap selanjutnya. Dan kita lihat sekarang berpindah ke posisi ke-6 bersama Kawai dan juga dari Rizky MP serta Aki-Aki yang harus down ke posisi ke-7. Bisakah setidaknya Aki-Aki ke recovery untuk mendapatkan posisi ke-5 yang bisa memberikan dia poin cukup baik di klasemen. Sementara itu Andi Aul yang ya seperti dimension sebelumnya memiliki sedikit mungkin ketakutan terhadap teammate-nya sendiri, itu Tatego yang sekarang bisa dilihat ada di depan matanya, namun tentu saja memberikan challenge yang lebih luar biasa besar lagi untuk bisa ada di posisi terdepan. Sementara itu kita lihat berpindah lagi kepada Rizky MP, Kawai dan juga Aki-Aki masih perebutan untuk posisi ke-5. Kawai bersama KTM gas-gasnya berusaha untuk mendapatkan posisi ke-5, menggeser. Itu dia Rizky MP yang sekarang masih di posisi ke-5 into turn 13 dan juga turn ke-14 di depan mata. Dipo Akbar masih dihantui duo Ducati Factory di belakangnya. Here we go, kita akan lihat Tatego on the main straight. Nampaknya di sini Tatego akan membuat manuver. Benar saja, Tatego on the break on the first corner, dan nampaknya Dipo try to fight back, switch back on the tapi langsung digagalkan oleh Tatego. Langsung di slap the door saja oleh seorang Tatego. Dan kalian bisa lihat di sisi lain, Yamaha harus tersandwich oleh duo Factory Ducati. Nampaknya di sini Dipo Akbar sedang tidak baik-baik saja. Nampaknya Dipo Akbar on the inside saja. Nampaknya sini Adi Aul juga membawa benefit tersebut. Adi Aul dan begitu pula Tatego, what a switch back, a three-way battle yang terjadi again and again. Dipo Akbar tersandwich oleh para Ducati Factory. On the turn 5, Dipo try to fight again and again, but still lebih kontak dengan Andi Aul. Nampaknya di sana di turn 5. On the turn 6 nampaknya Aul trying to running and outside, dan nampaknya lagi dan lagi Dipo Akbar harus dipertemukan oleh Ducati di sprint race sebelumnya melawan Andi Aul. Tetapi kali ini teammate juga datang berada di front row, yaitu Tatego yang kali ini sedang menjadi race leader. Yes, Ducati sandwich untuk Dipo Akbar sangat menyebalkan sekali. Bisa kita lihat Dipo Akbar yang harus kesulitan untuk melawan duo Ducati yaitu Andi Aul dan juga Tatego. Tapi kita lihat ini ada Dipo Akbar up from the inside, sedikit kontak tapi tidak terlalu berpengaruh, masih bisa berperebutkan untuk posisi pertama. Andi Aul ada di depan, ada juga Tatego. Kita lihat siapa yang akan berhasil keluar di posisi pertama. Up into 13 we go. Nampaknya Tatego berhasil ada di depan. Ini dia masih Andi Aul, Tatego dan juga Dipo Akbar. Running out by Tatego. Ada chance untuk Dipo Akbar. Into the final corner kita akan masuk ke main straight, dan nampaknya Dipo Akbar yang berhasil keluar cukup kuat di posisi terdepan masuk ke lap ke-10. Andi Aul slipstream, nice lead-an side by side into turn 1. Kita akan lihat siapakah yang bisa kuat untuk terus berada di posisi terdepan. Hard on the brakes, ini dia Dipo Akbar, sangat luar biasa sekali manajemen pengeremannya, sangat luar biasa. Into the chicane ada Andi Aul yang sedikit keluar track limits, mendapatkan track limits, tapi nampaknya berhasil juga mendapatkan posisi pertama. Dipo Akbar yang harus berhati-hati kembali lagi untuk bisa melakukan attack, namun ada satu kali lagi track limits warning yang dia miliki sebelum menjadi long lap penalty. Ozzy joining the battle. Dia running out wide, sangat disayangkan sekali. Dipo Akbar dan juga Tatego kembali kontak dan juga battle. Into turn 5 we go. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat, apakah Andi Aul, Tatego, Dipo Akbar maupun Ozzy yang bermain posisi pertama. Kontak lagi Ozzy dan juga Dipo Akbar. Ozzy joining top 3 untuk sesaat ini. What a race yang terjadi. Kontak yang terjadi kepada Dipo dan Ozzy membuat Ozzy harus terjatuh di TV3 di turn 7. What just happened yang terjadi pada di turn 7 antara Ozzy dan Dipo Akbar membuat nampaknya Ozzy harus bersabar turun ke posisi 7 setelah terjadi kontak nampaknya antara Yamaha dan juga KTM. What a drama yang terjadi pada malam hari ini. Baru saja nampaknya seorang Ozzy knock the door to try to join the battle. Nampaknya
langsung dislap saja oleh seorang Dipo yang membuat kalian bisa lihat Ozzy kembali terjatuh. Yang nampaknya di sini sebuah end of Ozzy for the battle of the winning. Kita akan lihat saja sekarang Andy Owl kembali memimpin lawan setelah ia mendapatkan pressure dari rekan timnya sendiri maupun rivalnya Dipo Akbar. Kita akan lihat saja sini seorang Dipo try to inside di turn 7 on TV3, tapi kalau bisa benar saja. Kontaknya cukup keras antara Dipo dan juga Ozzy membuat Ozzy harus terlempar dan keluar dari track. Kita akan menunggu keputusan dari race direction selanjutnya. Apakah di sini akan terjadi sebuah hukuman penalti untuk kedua accident tersebut ataupun sebuah race ini? Kita tunggu saja kelanjutannya. Tapi yang jelas sekarang Andy Owl back on the lead like on the sprint race before. Andy Owl masih memimpin balapan, tapi masih ada rekan timnya yang membuntuti di belakangnya, yaitu seorang Tatigo yang nampaknya ingin memenangkan race ini juga. Yes, Andy Owl still on the lead, sangat-sangat kuat sekali bersama Ducati Factory-nya. Tatigo pun di posisi kedua dengan hal yang sama. 0,5 detik antara keduanya untuk memperebutkan posisi pertama. Hanya tersisa 1,5 lap lagi. Dipo Akbar akan menjalin investigasi mungkin setelah race selesai. Karena tadi bisa kita lihat clash yang sangat-sangat berakibat fatal. Terutama untuk Ozzy yang harus terjatuh di turn TV3 seperti ya tadi, atau di turn kelima. Dan ya itu sangat-sangat fatal. Tapi ada kemungkinan juga Ozzy yang entry atau exitnya ini terlalu memaksakan untuk kembali lagi ke racing line. Kita akan lihat saja untuk investigasinya lebih lanjut setelah race. Tapi sementara ini Andy Owl still on the lead, memasuki beberapa tikungan terakhir. 11, 12 sekarang dilahap dengan sangat-sangat baik. Hanya perlu fokus di depan mata, hanya perlu terus fokus untuk bisa menangkan race. Dan sekarang 2 corner terakhir sebelum masuki final lap. Yes, benar sekali. Sekarang kita bisa melihat Andy Owl going for the final corner. Akan tetapi nampaknya dirinya masih belum bisa cukup tenang dikarenakan Tatigo ready for the final lap on the main straight. Akankah di sini Tatigo bisa mengejar Kastim sendiri dan membuat rasa ketakutan dari Andy Owl menjadi nyata? Ini mana sempat di-mention sebelumnya di sprint race bahwasannya dirinya justru takut dengan rekan tim sendiri yaitu Tatigo. Ini mana kali ini Tatigo sudah berada tepat di belakangnya. Sementara itu Dipo Akbar harus puas nampaknya di posisi ketiga sementara waktu dengan of course dengan tensinya lebih tinggi dikarenakan kita bisa lihat di track limit warning Dipo sudah mendapatkan 4 kali warning limit yang tentu saja akan membuat dirinya jauh lebih more careful, jauh lebih berhati-hati dikarenakan if dia melewati 5 kali warning limit dia akan mendapat hukuman berupa long lap penalty. Tapi kali ini sekarang back all eyes to Tatigo yang dimana going for the turn 5. Nampaknya ini Tatigo tidak membuat sebuah manuver yang cukup agresif untuk mendekatkan diri kepada rekan timnya. Kita tidak tahu apakah sebuah strategik dari Tatigo untuk mengamankan second position ataupun ia memang sebenarnya mencoba tapi the lap is not enough gitu. Half left. Kita akan lihat apakah Tatigo akan push atau Ozzy nampaknya kembali melakukan again. Sayang sekali untuk Ozzy memental di gravel. Tapi kita lihat ke posisi terdepan, mungkin kamera akan dipindahkan ke Andy Owl yang sudah memasuki sektor terakhir di race malam hari ini. Andy Owl di posisi terdepan 0,8 detik di depan Tatigo. Yes, mungkin bisa dibilang sudah mencari pace yang aman untuk ketiga rider di posisi terdepan, terutama untuk Dipo Akbar. Dan ini dia Andy Owl memasuki 2 tikungan terakhir. Into 14 we go, into the final corner untuk Andy Owl di tikungan ketelunya. And this is Andy Owl back to back victory setelah sprint dan sekarang memenangkan kelas M1 PC di main race. Marcel dan Tatigo finish di posisi kedua dan juga Dipo Akbar yang nampaknya akan finish posisi ketiga. Ya, Tatigo nampaknya terkena glitch atau mungkin benar-benar crash di finish. Tapi ya, well deserved untuk Andy Owl 94 kembali memenangkan posisi pertama di main race untuk kelas M1 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Yes, dan also good job untuk KW yang di sprint sebelumnya bahkan di Sasta, tapi kali ini KW berada di posisi keempat. Dan this is it, our winner and also our rider yang telah berhasil menyelesaikan race di Agung Tahta Mandiri di round pertama Catalunya, mana ada Andy Owl. Dan apakah di sini race direction telah memutuskan penalti untuk seorang Dipo Akbar atas manuvernya sebelumnya di turn ke 7 tadi atau di TV3. Dan this is the final result. Andy Owl mendapatkan podiumnya kembali menjadi race winner Catalunya disusul oleh Tatigo yang mendapatkan podium juga. Factory Ducati berada di atas dan ada Aki 2X, KY Rizky MP Jerman dan Dipo Akbar posisi 7 dan ada Fado dan Ozzy yang sayang sekali harus berada di posisi 9 dan ada Bagus Budiman, Beru Gaming dan ada Fauzi Hadi Bintor yang nampaknya tidak bisa menjalankan race until to the finish line. Yes, dan itu dia akhir dari kelas M1 PC di Catalunya. Sebuah race yang sangat-sangat panas mengakhiri round pertama di Agung Tahta Mandiri Championship 2023.
miss fortune untuk Dipo Akbar yang terkena 10 Yes. second penalty setelah ya mungkin pertimbangan dari race direction, pada akhirnya harus mendapatkan hukuman yang setimpal ya untuk clash-nya bersama Ozzy barusan, dan Aki-Aki Ozzy. nih yang mendapatkan benefit Yes. sangat-sangat luar biasa, berhasil kembali naik ke podium di posisi ketiga. Kita akan tanya saja untuk top 3 rider kita nanti di interview, dan ya ini race yang nggak kalah Gila seru banget. dari MotoGP Yes. tadi di live-nya ya. Yes, Wah, ini betul, gila betul. banget. Benar-benar gila banget, apalagi tempat terjadi three-way battle yang terjadi antara Tatego dan juga Dipo dan Aul, yang benar-benar Dipo tersandwich sekali oleh para dua tim itu, dan itu berlangsung sepanjang beberapa lap until Ozzy knock the door, try to join the party, tapi nampaknya sempat terlihat jawabannya di third seven on TV3 tadi, langsung di slap saja oleh seorang Dipo yang membuat nampaknya Ozzy harus posisi 9, dan juga Dipo juga mendapatkan sebuah hukuman dari race direction berupa 10 second penalty tadi dia. Ya, jadi sangat disayangkan sekali untuk Dipo Akbar, tapi ya well Yes. played untuk semuanya, nice try, GG Yes, juga. GG. Ini benar-benar luar biasa sekali pertarungan yang ya mungkin memang kita ingin saksikan, itu adalah pertarungan Yes. seperti ini di MotoGP Sport, sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi kembali lagi Andy Aul berhasil kembali memenangkan race pada malam hari ini untuk kelas M1 PC, dan bisa dibilang mengikuti trennya Miki Raikkonen, Grand Slam lagi untuk Andy Yes, Aul. another Grand Sprint Slam. menang, betul sekali, sprint menang, lalu juga fast lap di sprint, pole position 2 kali, dan juga hari ini bisa finish posisi pertama dengan fastest lap juga. Jadi well deserved untuk Yes. Andy Aul. Kita akan tanya-tanya saja langsung nanti di Park Betul. Ferme dari Ducati rider kita, yaitu Andy Aul 94, dan mungkin juga akan ada wawancara nih bersama Tatego, rivalnya Yes. sekaligus teammate dari Andy Aul di Ducati Factory. Betul sekali, dan nampaknya kita sudah ada terhubung dengan beberapa rider, tinggal menunggu. Yes, benar saja, baru sedikit hanya ingin disebutkan kita sudah terhubung dengan ketiga pemenang di M1 PC, yang nampaknya Aki kembali berada di podium setelah Dipo mendapatkan ganjaran dari race direction, mendapatkan 10 second penalty. Sayang sekali, what a disaster dari seorang Dipo, tapi still good race, still nice game disaksikan oleh para penonton, termasuk kita juga yang menyaksikan battle for the first position, yang dimana tadi sempat terjadi battle sangat sengit sekali kepada Andy Aul, Dipo, dan juga Tatego, yang benar-benar wah membuat kita benar-benar membara menontonnya, sangat exciting sekali menontonnya, melihat mereka bertiga battle for the winning. Tapi yes, the final result sudah terlihat, yang mana Andy Aul mendapatkan perfect weekend again, nampaknya got the pole position, win the sprint race, and also win the main race. Betul sekali, dan ya sangat luar biasa sekali dari race penutup kita untuk round pertama. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyaksikan dan juga ada di live chat YouTube, sangat-sangat luar Yes. biasa. Terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, like, share, subscribe kami ada di YouTube, di Facebook, di TikTok juga ada. Jadi boleh langsung aja. Oh ya, di Instagram juga ada. Bisa langsung aja di like, share, subscribe, di follow kami di Moto Esport Indonesia. Dan juga tentunya terima kasih untuk sponsor kami di tahun 2023 ini, ada Agung Tahta Mandiri yang sudah mensupport di tahun 2023, dan juga terima kasih untuk media partner dari MGPI dan juga Indo Motor Racing yang sudah mendukung berjalannya Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Jadi make sure untuk teman-teman semuanya bisa visit juga sponsor kami yang sudah mendukung berjalannya event di 2023 kali ini. Dan ya, saat lagi kita akan menyaksikan Park Ferme, atau langsung saja kita interview nanti. Kita masih menunggu untuk teman-teman top 3 rider kita di Park Ferme untuk bergabung, dan kita akan interview sesaat lagi, yaitu ada Andy Aul, Tatego, dan juga Aki-Aki. Yes, benar banget. Ini mana mereka bertiga sudah berada saat ini, tinggal menunggu camp dari masing-masing pemenang, di mana tersisa Andy Aul dan juga Tatego. Dan juga ya seperti dimention oleh seorang Om Ariel tadi, kita berucapkan terima kasih kembali kepada sponsor kita Agung Tahta Mandiri Mandiri yang telah membuat kita bisa menyelenggarakan event 2023 ini dengan nama Agung Tahta Mandiri Championship, dan juga media partner kita MJPI dan juga Indo Motor Racing, dan juga kepada kalian semua yang masih stay tune di Moto Esport Indonesia. Kembali kami mengingatkan untuk di-share maybe live kita, dan bisa membuat para orang-orang ini jauh lebih tahu akan event yang kita jalankan. Salah satunya adalah event Moto Esport Indonesia yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Oke, kali ini Om Ariel kita sudah terhubung dengan ketiga pemenangan ya Om Ariel. Langsung aja nih Om Ariel, kita maybe akan ke Park Ferme dulu nih. Yes, betul sekali. Dan yes, ini dia Park Ferme kita di malam hari ini. Top 3 rider kita di podium. Please welcome Andy Aul, Tatego, dan juga Aki-Aki yang berhasil kembali mengisi podium di malam hari ini. Dan yes, mungkin kita langsung saja mulai bersama yang mengisi posisi ketiga. Ada Om Aki. Halo Om Aki, selamat malam. Halo, malam. Yes, hari ini Om Aki kembali lagi bersama Aprilianya membalap di Catalunya. Kita lihat tadi ada sedikit masalah di
awal sampai tengah balapan sempat tersungkur ke belakang tapi perlahan naik lagi posisi keempat dan pada akhirnya berhasil mendapatkan bisa dibilang benefit dari penaltinya di Po Akbar. Mungkin bisa langsung diceritakan race malam hari ini, Om. Iya, awal-awal sih saya sedikit agak kagok ya sesuai racing line saya. Jadi soalnya yang depan tuh kayaknya lagi menghemat ban ya. Saya kira bakal push di awal gitu. Jadi saya mau nyoba ikutin juga. Cuman ternyata lebih lambat saya kira itu pace-nya. Jadi agak-agak gimana ya, kagok buat corner entry-nya, terutama tadi tuh di turn 10 miss gear ke 1. Jadi kedua lagi ya motornya gitu lah, nggak mau berhenti. Pas udah di belakang depan kosong udah bisa ya 136 high lah. Posisinya segitu, pas 2 lap kemudian ban depan tuh udah benar-benar abis, di sisi kanan udahlah pasrah aja. P4 juga oke, taunya kayak P3. Paling itu aja sih. Oke Om Agi, ya well deserved untuk race malam hari ini. Perjuangan yang kita lihat juga tadi, recovery race-nya sangat-sangat luar biasa. Well deserved untuk posisi ketiga malam hari ini. Dan ya sangat ditunggu untuk round keduanya. All the best dan ya enjoy your victory Om Agi. Oke. Yes, dan itu dia Aki-Aki yang mengisi posisi ketiga. Sekarang kita akan berpindah ke champion kita di tahun 2022 sebelumnya. Mengisi posisi kedua, ini dia Tatego. Halo Om Tatego, mungkin boleh dicek sound dulu. Iya, halo. Nah, Halo. itu dia Om Tatego sudah bergabung bersama kami hari ini. Tatego, di main race M1 PC Katalunya hari ini kita lihat pertempuran yang sangat luar biasa. Baik dengan teammate-nya, ada Andi Aul, ada Dipo Akbar juga. Kita lihat beberapa kali switching position, clash di sana sini, sikut menyikut bahkan dengan teammate sendiri. Gimana di race malam hari ini? Aduh, iya Om. Jadi sebelumnya sorry tadi buat teammate saya tadi karena efek slipstream. Iya. Iya tadi karena efek slipstream jadi saya kayak wah anjir bablas. Tuh kirain dia bakal jatuh loh tadi. Nggak taunya dia aman. Nah dari situ saya udah kayak ini orang kapan ya mau nyalip gitu. Tapi pas lihat dia kayak ini juga pertahankan pace yang awal gitu. Jadi saya coba ngejar Dipo, fight sama Dipo terus. Nah tiba-tiba Andi join the fight. Nah dari situ saya kira udahlah ngalah aja lah, nanti nggak sengaja nabrak lagi kayak tadi daripada daripada kejadian kayak tadi, mending main aman aja sih. Terus lihat dia mulai pas 36 tadi 4 ya, Dipo bikin mistake, tiba-tiba Maki gabung. Pas 35 itu dia Andi 34 itu kan Andi sempat dapat momen kan itu pas dia Dipo mistake, gue juga kayak kerimpet sama Dipo. Jadi pas dia overtake itu gue kayak udahlah nggak usah dipaksain gitu. Secara emang nggak bakal bisa sih ngejar dia kalau dia udah di depan. Secara untuk untuk jam main sih saya udah kalah sekitaran 300 jam kayaknya. Iya enggak nih? udah jarang main juga ya kan, jadi kayak ya udahlah, bukan kelas kita, bukan di kelas kita lagi kayaknya. Oke ya, tapi Tatego well deserved untuk posisi kedua malam hari ini. Poin yang sangat berharga juga di klasemen. Dan ya selamat untuk posisi keduanya. Semoga masih bisa diteruskan sampai race terakhir dan berkembang lagi tentunya. All the best for you. Dan ya selamat istirahat untuk malam hari ini. Iya, makasih. Yes, thank you Tatego. Dan ya itu dia yang mengisi posisi kedua, rival sekaligus teammate dari Andi Aul yang bisa kita lihat sekarang sudah menunggu di posisi pertama. Ya kita langsung saja ini. Dia champion kita di race malam hari ini. Please welcome Andi Aul. Halo Om Andi, boleh dicek sound dulu? Halo, cek. Oke, itu dia Andi Aul 94 bersama Ducati Factory-nya. Kita lihat dari awal balapan sangat-sangat kuat sekali. Digempur serangan dari teammate-nya, dari Dipo Akbar, dari rider-rider lain, tapi masih bisa akhirnya finish di posisi pertama. Mungkin sangat deg-degan mengingat Om Andi sendiri bilang ini ada serangan dari teammate yang cukup mengerikan, tapi pada akhirnya finish di posisi pertama. Bisa langsung cerita aja mungkin Om Andi untuk race malam hari ini. Ya, seru sih. Pengalaman juga bisa, gila sih. Yang paling Yang paling
takut itu di tikungan tikungan 6. Oke. Di situ rawan banget jatuh. Terus selepas start juga alhamdulillah nggak ngebak start juga, nggak spinning banyak jadi aman lah, bisa ke depan. Tapi mistake-nya saya itu nggak merhatiin power. Ternyata 3 lap awal itu ternyata saya pakai power 1. Waduh. Pantesan kan lah, kenapa Dipo masih ada di belakang ini? Masih melengket-lengket di belakang. Aduh, panik juga di situ. Tapi ada untungnya juga sih, ada sisa bensin untuk push di akhir-akhir. Makanya di akhir-akhir itu pakai power 3 jadi aman lah dikejar sama Tatego. Aman. Oke, ya. Tapi itu dia dari Andi Aul yang ternyata pakai power 1 di awal. Tapi Iya. kita lihat tadi pakai power 1 pun benar-benar ngacir di depan. Dan gila itu luar biasa sekali. Tapi ya, another Grand Slam untuk Andi Aul malam hari ini. Ada Ducati 1-2 juga. Ya, jadi ini mungkin jadi hari yang sangat manis untuk Andi Aul dan juga Tatego. Ya, sekali lagi well deserved untuk Om Andi Aul. Selamat untuk posisi pertamanya. Enjoy your victory. Dan kita ketemu lagi di race berikutnya. Thank you Om Andi. Oke, dan itu dia untuk Park Ferme kita di malam hari ini. Luar biasa sekali kita bisa mendengarkan langsung ya dari para rider yang mengalami race Betul. atau menjalankan race dengan sangat-sangat luar biasa ketat, panas, saling sikut tapi masih menjaga race etiketnya masing-masing. Jadi ya luar biasa sekali. Tapi ya itu dia menutup race malam hari ini. Kita sebentar lagi mungkin akan lihat dulu untuk perolehan poin di klasemen sementara untuk kelas M1 PC. Oke. Mungkin boleh Om Brody silakan. Yes, ini dia kita akan melihat klasemen sementara yang mana nampaknya Andi Aul still the lead yang disusul oleh Akido X dan ada Tatiko yang langsung meresak menyelip poin dari seorang Dipo Akbar, disusul oleh KY, Rizky MP, Bagus Biman, Buru Gebeng, dan ada Jerman dan ada Fadur yang mengisi di klasemen ke-10. Untuk di klasemen 11 kita akan bisa melihatnya ini mana untuk klasemen itu diusul oleh Ozzy yang sayang sekali, what a disaster and what an accident terjadi pada Ozzy, disusul oleh Fauzi Hadi Bintoro, Nabil Ashauki, Farel Fristian, Ikcham Jun dan Aja Super Fires yang harus berada di klasemen terakhir di kelas M1 PC di Agung Tahta Mandiri Championship. Dan setelah dari klasemen tersebut itu juga menandakan bahwasannya itu adalah menjadi akhir dari round pertama Catalonia di semua kelas. Ini mana tentunya di next weekend yang dimana yes kita akan memiliki round baru di different kelas juga yang ada 4 kelas, M2 PC, M2 PS, M1 PC dan juga M1 PS. Dan tentu kita akan menantikan juga sebuah keseruan lainnya nih tentunya. Dan ya sebelum kita menutup acara pada round penutup pada malam hari ini, tak lupa selalu berterima kasih pada sponsor utama kita yaitu Agung Tahta Mandiri, selaku juga dengan media partner kita yaitu MGPI dan Indo Motor Racing untuk mensupport kita menjalankan event di 2023 ini. Yes, betul sekali, dan dengan ini berakhir sudah untuk race pembuka atau round pembuka di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Setelah ini di minggu depan, lebih tepatnya dari tanggal 7 sampai 8 September, kita akan kembali untuk menyaksikan round kedua yang akan bertempat di Misano. Mungkin ini adalah salah satu track yang memiliki flow sangat cepat ya. Mungkin teman-teman fansnya Rossi ini adalah track favoritnya di Italia sana. Jadi ya sangat tidak sabar untuk menyaksikan race di Misano nanti, yang tentunya seperti biasa di hari Kamis akan ada qualifying untuk kelas M2, lalu dilanjut nanti di race pada hari Jumat, dan juga ada hari Jumat akan ada race di kelas M2 dari jam 9, lalu nanti juga akan ada dilanjut lagi di hari Sabtu dan juga Minggu untuk kelas M1. Jadi untuk teman-teman semuanya stay tune terus bersama kami di Motorsport Indonesia. Jangan lupa di like, share, subscribe dan juga di follow, ada di YouTube, Instagram, Facebook dan juga TikTok. Untuk mendapatkan informasi terkini bisa langsung saja ke web kami di Motorsport Indonesia, dan juga bisa bergabung di Discord yang linknya bisa diakses lewat motorsportindonesia.com untuk bisa mendapatkan informasi terkini dan juga jadwal terupdate untuk championship yang sedang berlangsung. Dan juga nanti di hari Rabu kita akan melanjutkan lagi MXGP Championship yang tersisa 2 round lagi. Jadi besok adalah 1 round sebelum round terakhir. Nah, akan ketemu lagi sama saya dan mungkin juga sama Om Lusen nanti main-main tanah ya untuk di MXGP. Dan mungkin itu dia untuk race kita malam hari ini. Adakah informasi lebih lanjut Om Fernando untuk tambahan mungkin? Oke ya. Mungkin itu dia untuk Agung Tahta Mandiri Championship
2023 round pertama. Sekali lagi terima kasih untuk Agung Tata Mandiri. Terima kasih juga untuk media sponsor kami, ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Tentu saja terima kasih untuk semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal, dari qualifying bahkan sampai sekarang akhir round pertama selesai. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan Agung Tahta Mandiri Championship 2023, dan tentu saja kita masih memiliki berarti 14 round lagi ke depan. Jadi stay tune terus untuk race-race berikutnya yang tidak akan kalah seru dengan race pembuka. Terima kasih juga untuk semua rider yang sudah tampil sangat luar biasa. Tentunya juga terima kasih kepada semua race direction dan juga kamera direction, ada Om Fernandoli dan juga Om Baski yang tentu saja balapan juga nanti di kelas M2. Terima kasih juga untuk Om Broris yang sudah menemani malam hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 7 dan juga 8 September. 7 sampai 8 September, sorry. Sampai tanggal berapa sih? 9. Iya, sampai 9. Oh, jadi ya. Oke. Nanti. Oke, kita akan lihat saja untuk update berikutnya ya di round kedua. Pokoknya akan ada di Misano di minggu depan dari hari Jumat sampai hari Minggu. Jadi stay tune terus untuk race Misano. Ya, itu aja untuk race malam hari ini. Sehat-sehat terus untuk semuanya, and see you guys in the next race.